Oke, baik Bapak sekalian, kita lanjutkan diskusi kita. Judulnya dahsyat juga nih Pak, akhiri cengkraman Freeport. Saya tidak dalam kapasitas untuk menanyakan Anda berdua setuju apa tidak soal tema kita cengkraman Freeport. Tapi kan dalam sisi bisnis harusnya win-win solution ya Pak ya. Sama-sama untung. Pak Marpaung, kita sudah untung belum selama 30 tahun? Ya, jadi kalau berbicara soal untung, yang pemerintah lakukan itu kan sebetulnya kan hak menguasai, endowmentship daripada mineral itu. Jadi diserahkan mau swasta, mau asing, mau apa. Nah, di dalam aturan mainnya pemerintah adalah mengambil royalti. Dan royalti itu adalah dari revenue, dari pendapatan kotor. Jadi kalau di atas dia 6%, bukan bersih. Di bawah taruhlah pajak 28%, tapi itu pajak 28% kan setelah kurangin cost. Jadi 6% di atas itu sebetulnya cukup besar. Jadi tax efektif. Karena tax juga masuk ke pemerintah, ke negara. Bukan, maksud saya walaupun angkanya 6 di atas, tapi 6 dari besar dari revenue. Oh iya, dari revenue. Ini angka pajak di sini, PPh Badan 28-25, itu adalah setelah dikurangi cost, jadi kecil. Betul. Ya, dengan kata lain begini juga kan tax juga kan masuk ke pemerintah. Masuk ke pemerintah begitu kan. Debt rent apa semua masuk ke pemerintah. Kan? Jadi 6% itu dianggap sesuatu yang menguntungkan. Iya, karena itu kan kelaziman di dunia kan itu kan. Gitu. Aslinya kan mereka sudah menghitung Pak ya. Jadi pemerintah dan Freeport juga sudah menghitung. Jadi begini, artinya revenue sekian, cost-nya sekian, untungnya sekian, gitu kan? Dari potensi untung ini sebetulnya sudah diambilin pemerintah, sehingga tax efektifnya saya kira bisa sampai 52% yang diambil pemerintah. Oh ya? Iya. 25 kan PPh Badan di bawah, 6% ini bisa setara 18 atau 3 atau 4 kali lipat tuh di bawah kan? Ya kan? Belum lagi debt rent. Nah, ini total semua kita sebut dengan tax effective tax gitu kan. Jadi cukup besar. Bisa sampai segitu 50 sekian persen. Saya kira arti saya bukan orang ekonom. Saya bukan orang yang apa. Pak, hati-hati juga Pak. Nanti jangan-jangan kalau masyarakat kita makin tahu sebenarnya penerimaan negara lebih besar, kemana pula selama ini yang diterimakan itu? Artinya dari untungnya. Iya, penerimaan dari untung, bukan dari penerimaan, dari untung. Betul. Jadi artinya kalau untungnya 100, sebetulnya kita ambil 52%. 48 aja kok yang tinggal di mereka. Ini yang namanya tax efektif keseluruhan, bukan dari hasil ya. Nah, jadi saya kira ini yang harus kita lihat. Jadi soal tadi berkeadilan atau tidak, ya kan? Ya itu yang tadi saya sebutkan bahwa di awalnya kan banyak sekali risiko-risiko investasi itu kan. Bahwa kemudian sebetulnya Freeport atau pengusaha lain itu sudah memperhitungkan itu. Pada saat termasuk resikonya. Ya, pada saat ditetapkan 30 tahun, ya sudah stop. Gitu kan? Nah seperti ini nanti, kalau saya bilang karena banyaknya wacana dan ributnya, ini apakah 2 tahun sebelum 2019? Semua wacana ini bawa aja dulu ke 2017. Ya kan? Supaya jangan ribut kan? Udah, tapi bukan, masalahnya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 harus selesai renegosiasi itu dalam 1 tahun. Berarti 2015 harusnya udah selesai kan? 2010 kan? Ya kan? Tapi kalau udah mundur seperti ini, bawa aja dulu ke 2027. Begitu 2017. Stop dulu, habis begitu, kontrak enggak, dulu. kalau berani pemerintah 2017 bilang kami tidak perpanjang lagi. That's it. Sepertinya risikonya besar sekali, Pak. Karena enggak, karena kontrak itu mengatakan seperti itu. 30 tahun plus 10 plus 10 kan. 30 tahun itu ya sudah selesai. Jadi pemerintah mau take over atau tidak? Ya, 10 tahun yang kedua itu adalah oke, kami perpanjang dengan kondisi. 10 tahun berikutnya kami bisa perpanjang dengan kondisi. Jadi kalau dengan kondisi bukan lagi bicara renegosiasi dong. Dan maksud saya begini, soal tolong diperpanjang karena itu udah modus Freeport, modus perusahaan-perusahaan yang lain. Termasuk ini syarat yang mereka inginkan. Bukan, ini mau habis. Tolong diperpanjang karena kami mau investasi lagi sekian. Kalau kami investasi ini hanya akan kami lakukan apabila. Termasuk kan gitu Pak Marpaung, akan memberikan 30% kalau ada jaminan perpanjangan. Bukan itu saja, tapi kami akan bangun smelter. Kami akan ini. Oh, smelter ada lagi nanti. Ini $200 juta loh. Gitu kan. Kami akan mau investasi ini kalau ada perpanjangan. Karena apa? Bank kami minta, kan gitu kan. Sudah bangun tambang bawah tanah juga, 4 miliar kami akan dolar, ini. gitu kan. Tapi kalau pemerintah Indonesia seperti apa yang ada di Inalum, finish, udah. Kami akan ambil alih, kan gitu kan. Baik. Bisa saja. Pak Arso, sebelum ada komentari, kita coba dengarkan suara rakyat dulu ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Melalui sambungan telepon sudah bergabung bersama kita Pak Rudi dari Jakarta. Pak Rudi, selamat malam.
Selamat malam, Pak. Ya, silakan Pak Rudi, ada pertanyaan atau komentar? Komentar dan peringatan buat pemerintah. Silakan, Pak. Ajalah. Ya, selamat malam Bapak-Bapak sekalian ya. Selamat malam. Adanya pre-food di Papua ini juga saya rasa sangat tidak membantu untuk ekonomi masyarakat Papua. Ya. Ya. Sekarang kita bisa lihat masyarakat Papua sangat terkebelakang itu. Ya. Dikeruk terus hasilnya dari Papua, dikeruk terus hasilnya dari Papua, tapi kembalinya untuk masyarakat Papua sangat hidup miskin, melarat. Yang kaya-kaya malah orang-orang di atas. Dan pemerintah sangat tutup mata dengan itu. Mau bicara apapun, pemerintah sangat tutup mata. Makanya sering itu bergejolak di sana, OPM segala macam itu karena ketidakadilan itu di wilayah timur Ya, Indonesia. Pak Rudi, itu kan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab Freeport kan? Memang tanggung jawab pemerintah, Pak. Memang tanggung jawab pemerintah. Tapi kan keuntungan yang didapat dari pemerintah itu berapa? Ya. Pre-food berapa? Dia kan pengelola dari asing kan? Kasih aja dia 20%, ya. 40% buat masyarakat Papua untuk memajukan dia punya daerah, ya kan? Nah, sekarang coba kita bicara di Jakarta sini, ya mungkin kita nggak melihat ke sana kan? Mereka itu susah Pak, sampai mau makan beli obat aja udah nggak ada apa-apanya itu di sana itu. Iya. Baik. Ada lagi Pak Rudi yang disampaikan? Cukup? Itu aja deh, keadilan di Papua itu harus ditegakkan aja Pak. Jangan Baik. terlalu kita rakus di pusat sini. Itu Iya, aja. Bapak usulkan malah buat Freeport 20% saja ya, 40%-nya buat 20%, lokal. bila perlu 10% aja deh. Nanti nggak ada yang mau investasi Pak, kalau cuma 10%. Baik Pak Rudi dari Klender Jakarta Timur, terima kasih bergabung bersama kami. Silakan pemirsa Anda bisa menghubungi kami via telepon, SMS atau sosial media. Pak Harso, ini agak radikal juga statementnya Pak Rudi, komentar Anda. Ya saya kira pendapat itu tidak salah, ya kan. Apa namanya? Dan kemudian mereka mengukur dengan kenyataan. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, mau hitung dari government entitlement yang didapat dari Freeport, baik dari royalti maupun dari tax, dibandingkan misalnya dengan dana otsus, DAU yang diberikan ke Papua, itu jauh lebih besar daripada yang kita peroleh dari Freeport. Ya, jadi saya kira jangan sampai misleading ini, berbahaya kalau begini kan. Dan tapi saya tetap ingin menekankan bahwa setuju dengan bagian dari pernyataan beliau itu, dari saudara Rudi itu, yang seperti saya sampaikan tadi, kehadirannya itu, Freeport itu bagaimana bisa secara langsung, maksud saya, makanya saya lebih setuju kalau kalau industrinya dan seterusnya itu dia menjadi daerah yang benar-benar tumbuh dan berkembang sebagai sebuah klaster ekonomi yang kemudian memberi implikasi yang luas secara ekonomi kepada provinsi Papua dan Papua Barat. Itu jauh lebih pas. Kalau di bawah ke begini kan, industri itu kan bisa kita mendekat kepada sumbernya ataukah mendekat kepada pasarnya. Nah, kalau saya ingin mengatakan, iya katakanlah dari sisi opportunity cost-nya itu jauh lebih bagus di Jawa, tetapi kita harus menghitung yang intangible-nya. Nah, menurut saya jauh lebih tepat, pas kalau kita taruh di Papua. Dan bahkan kita paksa kalau bisa Newmont juga kirim barangnya ke sana kalau untuk soal efisiensi. Sehingga secara ekonomi makro untuk regional dari itu ada pusat pertumbuhan baru dan kemudian economic games-nya itu bukan hanya mengeruk itu, tapi juga ada snowball effect juga ya. Bukan cuma urusan Freeport aja, tapi turunannya teman-temannya juga bisa mempegang ekonomi. Kalau soal itu Pak Marpo kayaknya punya pada berbeda, tapi nanti Pak ya. Kita break dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami kembali sesaat lagi.